Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang kali ini berjudul Katalasso. Pada umumnya, orang takut menghadapi kematian. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh digentarkan oleh kematian tersebut, sehingga mereka tidak melakukan upaya untuk mempersiapkan diri menghadap pengadilan Allah. Seharusnya realitas kematian yang bisa menjemput orang setiap waktu menjadi realitas yang mestinya sangat menggetarkan jiwa. Kalau seseorang sudah tidak pernah tergentarkan oleh realitas ini, maka ia tidak pernah takut akan Allah secara patut. Kenyataannya, banyak orang lebih digentarkan oleh banyak perkara di dalam dunia ini, seperti kemiskinan, kegagalan karir, khawatir kurang terhormat, dan lain sebagainya. Sikap hati seperti ini membuat seseorang tidak mengasihi sesama dengan benar. Orang-orang seperti ini pasti tidak memiliki sikap hormat yang patut kepada Allah. Mereka tidak layak menjadi anggota keluarga Allah, bahkan tidak layak hidup di langit baru dan bumi yang baru. Percuma mereka percaya bahwa Allah itu ada. Kepercayaan terhadap Allah tidak ada artinya. Allah pun tidak menyukai dipercayai oleh orang-orang seperti itu. Kalau mereka ke gereja, menjadi aktivis bahkan menjadi pendeta, status dan kegiatan rohani mereka menjadi kejijian di hadapan Allah. Seharusnya seseorang tergentarkan oleh realitas kematian dan kekekalan, sehingga ia memiliki kegentaran yang patut terhadap Allah dan berusaha untuk hidup kudus seperti Allah. Orang rajin ke gereja sebagai jemaat, aktivis, bahkan pendeta, belum tentu memiliki kegentaran yang patut terhadap Allah. Orang yang benar-benar memiliki kegentaran terhadap Allah pasti berusaha hidup dalam perdamaian dengan Allah. Perdamaian dengan Allah artinya berusaha untuk memiliki kehidupan yang tidak melukai hati Allah sama sekali. Penyesatan yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen dewasa ini adalah kalau sudah merasa percaya kepada Tuhan Yesus, berarti sudah berdamai dengan Allah. Padahal mereka tidak tahu bagaimana percaya itu. Dalam Roma 5 ayat 10 tertulis, "Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita belum mengenal Yesus, kita masih belum bertobat, atau seperti Paulus masih menganiaya orang-orang Kristen. Sekarang kita semua telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus mati untuk semua orang, bukan untuk hanya sebagian orang. Alkitab jelas mengatakan, "Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya." Yang mengucapkan atau menulis ini adalah Rasul Paulus, yang sebelum bertobat bernama Saulus sebagai penganiaya orang-orang Kristen. Ia menyatakan demikian oleh ilham Roh
sehingga kebenaran ini tidak dapat dibantah. Hal ini senada dengan yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Inilah Injil yang harus diketahui oleh semua bangsa, yang oleh karenanya Paulus mengatakan bahwa dirinya dan orang-orang yang dipanggil seperti dirinya mendapat kepercayaan untuk menyampaikan berita tersebut. Paulus dan orang-orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil adalah utusan-utusan Kristus. Paulus menyediakan diri untuk itu dengan segala pengorbanan yang dipertaruhkan. Perdamaian dengan Allah tidak bisa terjadi secara otomatis hanya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Harus ada usaha dari setiap orang untuk berdamai dengan Allah, yang oleh karenanya Paulus mengatakan kepada orang percaya agar memberi diri diperdamaikan. Kata diperdamaikan atau didamaikan dalam ayat-ayat ini semua menggunakan kata satu saja, yaitu kata lasso, yang rata-rata semua Alkitab terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan reconcile. Jadi kalimat berilah dirimu diperdamaikan diterjemahkan be reconciled to God. Dalam ayat-ayat di atas jelas sekali ditunjukkan kepada kita adanya dua aspek, juga bisa berarti dua pihak dalam pendamaian itu. Aspek pertama dari pihak Allah dan yang kedua dari pihak manusia. Pertama, ketika kita masih seteru, kita belum bertobat dan mungkin belum mengenal Yesus. Yesus sudah mati bagi kita. Seperti Paulus yang tadinya bernama Saulus, malah masih menganiaya orang percaya, sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus. Artinya, Yesus sudah mati untuk Paulus. Aspek kedua dari pihak kita. Ketika firman Tuhan mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah dalam 2 Korintus 5 ayat 19, dinyatakan bahwa ada tanggung jawab dari pihak kita untuk memberi diri didamaikan dengan Allah. Kenyataan yang kita saksikan dalam kehidupan banyak orang Kristen, mereka tidak mengerti adanya tanggung jawab ini. Banyak orang Kristen merasa sudah diperdamaikan dengan Allah, sehingga tidak ada usaha yang sungguh-sungguh di dalam mengisi hidup kekristenannya untuk melakukan perdamaian dengan Allah. Padahal keadaan mereka belum berdamai dengan Allah sesuai yang dimaksud Alkitab. Orang yang benar-benar memiliki kegentaran terhadap Allah pasti berusaha hidup dalam perdamaian dengan Allah. Demikianlah renungan malam hari ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.